Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama saya aturkan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran Bapak-bapak semua. Ada Pak Kasubag, ada juga dari komite, ada juga Wakasek dan Bapak guru semua dari berbagai program konsentrasi keahliannya. Ada dari TKR, ada dari distrik, ada dari informatika juga ya. TSM. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat bagi kita untuk kemajuan sekolah kita terutama ya. Di sini saya akan mohon izin akan deseminasikan budaya positif, salah satu tugas dari kewajiban yang harus dilakukan dari CGP, yaitu calon guru penggerak. Nah, oke, mari kita mulai saja. Di sini saya akan membahas tentang budaya positif ya. Budaya positif, kemudian ada beberapa sub yang perlu diketahui, yaitu tentang perubahan paradigma belajar, kemudian tentang disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, kemudian keyakinan dan segitiga restitusi. Ini mungkin secara konsep teorinya ya, tapi dalam praktek selanjutnya saya ingin lebih banyak berdiskusi, berbagi pengalaman ya. Kalau membahas konsep kayaknya jenuh ya, dan teori-teori sudah banyak sekali bertebaran lah itu mah ya. Tapi mungkin hanya saya mengulas sedikit-sedikit saja ya. Perubahan paradigma pembelajaran kalau pada zaman dulu kan zaman kolonial Belanda, pendidikan itu berorientasi untuk kebutuhan mereka ya. Mereka diajari untuk kebutuhan kolonial, untuk kepentingannya ya. Kemudian kalau sekarang pendidikan yang berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir batin yang setinggi-tingginya. Ini konsep yang diselaraskan oleh Ki Hajar Dewantara ya. Kemudian pembelajaran berorientasi pada penguatan kompetensi, pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya. Makanya kita mengenal nanti ada profil pelajar Pancasila, yaitu yang sangat luar biasa ya, konsepnya ada 6, ada keimanan ya. Nanti kita bahasnya. Nah ini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah, yang paling mendasari itu kita sepakat ya, beriman dan bertakwa itu sepakat ya. Saya kira pasti sepakat. Dan yang ini sambil diskusi aja ya. Yang paling saya sukai dari sini adalah bernalar kritis ya. Ya, bernalar kritis artinya kita misalnya begini, dalam aplikasi itu kita dikasih konsep, dikasih teori. Kalau saya tidak mesti diterima bahwa itu suatu hal yang betul ya. Ya kalau diterima itu suatu hal yang betul, bahaya juga ya. Makanya kalau ketika berdiskusi saya selalu menggunakan alibi. Bernalar kritis, misalnya berbeda dengan orang lain ya. Ya seperti itu ya. Jadi segala sesuatu harus dikritisi emang ya. Kalau zaman sekarang hadis aja dikritisi ya, apalagi ciptaan manusia. Al-Quran saja dikritisi oleh orang-orang yang itu ya. Ya seperti itu. Yang ateis. Iya, betul. Mungkin di SMK juga yang saya itu untuk perubahan nanti kan ada di CG itu ada istilah perubahan perilaku ya, yang saya angkat tuh kalau untuk di SMK tentang kemandirian ya, Pak Jaya. Pak Jaya sebagai Wakasek Humas ini kan misalnya untuk PKL itu kan ya. Memang kita juga sering mendengar keluhan atau apa ya, semacam masukan dari industri itu. Ini kenapa anak yang disuruh ke sini ngantar surat, ngantar apa? Kita jawabnya karena kasih tahu ini untuk melatih kemandirian saya gitu ya. Seperti itu, jadi jangan sampai segala di sekolah. Iya ya nanti takutnya kan kalau itu kalau kemandirian hilang, kita tahu kasus yang dulu anak yang orang tuanya meninggal semua, apa yang terjadi, mereka mengakhiri hidupnya karena tidak punya kemandirian seperti itu. Jadi banyak bercerita dulu ya, nggak apa-apa ya. Iya, apa-apa Pak. Buat tadi balik lagi tadi. Kalau Pak Jaja dari ini yang paling disukai apa nih? Kalau saya ada sedikit ini ada 6 elemen ya. Iya, 6 elemen. Nah ini
apa nggak kontradiksi ya itu para profesor membuat nama malam ini, karena saya juga belum terlalu ini. Antara mandiri kan artinya sendiri ya, Iya. dengan bergotong royong gitu ya. Iya betul ya. Nah, maksudnya itu nggak kontradiksi selain mandiri bergotong royong atau mandiri kan tidak bergotong royong gitu ya. Iya. Gotong royong kan tidak mandiri berarti. Iya. Beda apa? Oh, beda. Ya mungkin Pak Yogi bisa menjelaskan atau mandirinya dalam hal apa, gotong royong Iya. dalam apa gitu. Saya rada bingung itu. kalau sebenarnya mandiri itu sebenarnya tidak mandiri full ya. Ya jadi mandiri gimana ya, tanda kutip mungkin yang silakan. Kalau gotong royong itu tuh berkaitan dengan kerja yang bersamanya. Sudah bersamanya. Kalau mandiri ini, kalau yang saya baca itu lebih ke arah ini. Kalau dalam bahasa psikologinya itu Kemampuan regulasi individu. Diri, Pak. Oh, regulasi Jadi diri. bagaimana dia Dirinya. mengontrol dirinya sendiri gitu. Mengontrol dirinya sendiri terhadap tugas-tugas yang diberikan. Jadi yang diinginkan itu sebenarnya mah betul Pak, meh dicek orang mah murid teh ulah di Jangan tidak Dari proses pembelajaran jadi juga ya. wapan teh Iya. mencek bahasa Sunda mah. Jadi terus bagaimana kayak tadi misalkan ada siswa yang diberi tugas ya ke orang, misalkan di pipas ya 2 seminggu misalkan, Iya. beres gitu. Nah berarti kontrol dirinya teh, regulasi dirinya teh kurang. Kurang. Itu berarti, nah itu kemandiriannya kurang. Jadi agak berbeda kalau gotong royong itu kerja kolaborasinya, kalau mandiri lebih ke self regulation sih. Itu kan. Siap. Ya barangkali ada lagi. Jadi kemandirian di sini ya lanjut aja dulu ya. Ya, siap. Sebenarnya ada yang kalau di teori itu saya tampilkan yang ini aja yang profil. Sebenarnya ada masih banyak lagi ya yang mengungkapkan nilai-nilai, termasuk ini nilai kebajikan ya, salah satunya menggali dari profil Pancasila, karena kita di Indonesia ya itu sudah sangat hal yang seharusnya memang seperti itu ya. Nah kemudian masuk ke disiplin positif. Nah dalam budaya kita disiplin yaitu menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan ya. Kalau Pak siapa yang tadi disebut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu akan terjadi kalau kita punya kemerdekaan ya. Kemerdekaan didapatkan maka kita akan bisa melaksanakan kedisiplinan kita. Itu konsepnya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik ya. Kalau ini salah satu disiplin itu tumbuh dari motivasi intrinsik ya. Mungkin saya punya pengalaman dulu ya. Kata orang tua, karena saya gimana ya, kalau orang tua tuh kamu harus sekolah di sini ya. Tapi kan saya punya istilahnya punya cita, punya keinginan sendiri ya. Saya ingin sekolah di sini. Katakan di Semansa ya. Apa yang di Semansa itu harus zaman dulu ya Pak Jaja, NEM itu harus Ya, zaman dulu kan masih 6 ya. Iya. Jadi harus di atas rata-rata 6 ya. Nah, karena saya punya keinginan ingin masuk ke sana, maka timbullah motivasi intrinsik untuk belajar. Ya belajar, disiplin belajar. Makanya sehingga ya meskipun pas-pasan juga tercapai akhirnya ya. Nah, itu mungkin disiplin itu ya yang dari motivasi intrinsik itulah akan tumbuh disiplin. Nah, kemudian ini juga teori kontrol tentang tadi disiplin oleh Dr. William Glasser. Ada ini ya, ada teori motivasi, kemudian ada 5 posisi kontrol, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kemudian juga dihubungkan nanti dengan 5 kebutuhan dasar manusia, ada kebutuhan bertahan hidup, ini mungkin secara psikologi ya. Kemudian penguasaan, kemudian juga kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebutuhan kesenangan dan kebebasan. Mungkin kalau di kasus-kasus kita atau yang sering terjadi ya, hampir tiap minggu kita mendengar kasus bullying ya. Bullying itu masuknya kemana nih? Kayak ke bullying mah kasih sayang. kasih sayang ya. Ingin diterima dan rasa diterima ya. Ya. Kan anak itu misalnya diajak, wah kamu ini, kan itu kan tidak dia tidak merasa diterima di kelompoknya ya. Kasus yang yang Cilacap itu kan ya. Ya. Nah, seperti itu dari sini ya. Kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi ya. Jadi
kesimpulannya disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman atau hukuman. Jadi betul-betul disiplin itu harus muncul dari motivasi intrinsik. Ya. Nah ini yang tadi disebutkan, kebutuhan kasih sayang, rasa diterima, penguasaan. Nah sebelum ke sini ada video yang mungkin bisa, nah ini ya tentang disiplin positif ya. Sorry belum tampil ya. Skip dulu. Nah ini ya. Ada video, mari kita tonton video dulu nanti mungkin ya. Selamat menyaksikan nanti. Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Nah, ada aturan disepakati ya. Dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan. Pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian, hal ini akan terus berulang, diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan sambil jiwanya. minum, Bapak, Ibu. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik, memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengancam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Nah ini yang perlu diskusikan nanti ya. Kita memahami tahap perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep tumbuh kembang anak agar dapat memegangnya sebagai prinsip dasar proses mendidik. Anak usia balita biasanya senang berlarian. Sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai guru dan teman-temannya. Kemudian anak SMP yang ada di masa pubertas senang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilihat dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan bagi mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta perilakunya. Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari mentaati aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada 2 syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. 2 syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya, bukan menasehati. Kemudian, 4 prinsipnya adalah 1. Beralasan 2. Berkata 3. Menghargai 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik.
Merasakan pujian dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, "Saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya." Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dorongan positif diantaranya mata dan nada suara kita sangat penting dalam Ekspresi jadi ya, hindari masuk juga. membandingkan Ya, jangan sampai fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka, dan ajaklah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar. Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu, pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya, gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif diharapkan dapat mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang mendukung agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan potensinya dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti makna tanggung jawab atas pilihannya. Nah, itulah Bapak Ibu tentang Kabar gembira bahwasanya alhamdulillah nanti dikasih. ini Tenang, ada editing. Iklan, banyak iklan. berkat. Ada editing, tenang Pak Jaja. Jangan nanti ini di-cut. Oke, kita lanjutkan. Demikian video ya. Silakan nanti saya mohon pendapat atau masukan tentang review dari video tadi tentang hukuman disiplin dan tanggung jawab ya. Mungkin dari pengalaman yang pernah kita lalui pada masa dulu, atau baik juga kejadian pada masa sekarang kita sebagai guru. Mungkin ada yang mau sharing atau berbagi pengalaman Pak Yudi ya, silahkan. Saya baru mendengar disiplin positif. Kalau disiplin itu kan sebetulnya sudah positif. Ya, betul. Tapi ini ditambah disiplin positif. Nah, saya baru melihat paparan dari Bapak barusan, ternyata disiplin positif itu adalah disiplin yang memang sudah positif, tetapi sudah dapat tumbuh atas kesadaran sendiri di dalam diri siswa tersebut. Mungkin seperti itu ya? Ya, betul. Nah, sekarang bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan kepada siswa kesadaran tersebut? Apalagi kalau umpamanya di SMK itu kan siswanya sudah dewasa, maksudnya sudah tahap perkembangannya sudah tahap dewasa begitu ya. Nah, sebelum saya ini kan kira-kira bagaimana Pak untuk menumbuhkan kesadaran disiplin positif tersebut? Ya, jadi betul ya Pak Yudi, dari disiplin positif itu adalah upaya atau penerapan yang bertujuan untuk membutuhkan kesadaran anak melakukan sesuatu tanpa, jadi betul-betul dari motivasi intrinsik ya, dan akan melahirkan perilaku yang baik. Nah, itu disiplin positif seperti itu ya. Untuk di tingkat, makanya nanti di materi selanjutnya ya, ada namanya keyakinan kelas. Jadi kita membuat dulu kesepakatan yang akan kita lakukan, yang akan disepakati oleh guru, oleh siswa. Nanti ini ada di bagian keyakinan kelas, dan itu dimulai dari peraturan-peraturan dulu. Jadi kita dan anak itu harus paham dulu peraturan yang ada di sekolah atau di kelas lah minimal. Kemudian juga memahami kebajikan universal, misalnya tanggung jawab, atau tadi yang di profil Pancasila itu ya, jujur, mandiri. Nah, itu harus dipahami dulu atau minimal mengenal itu dulu ya. Nanti kita dengan anak membuat kesepakatan, misalnya tentang disiplin waktu. Misalnya
kita datang ke kelas ini minimal tidak boleh lebih dari 15 menit. Kalau Bapak, kalaupun jadi jangan apa, kalau bisa jangan ke anak saja, kita juga harus konsekuen ya. Misalnya kalau Bapak juga kalau tidak datang maka pembelajaran tidak ada biasanya ya, anak-anak kan senang atau gimana ya. Saya pulang. Atau kalau Bapak datang telat, anak-anak bukan bubar, anak-anak dapat hadiah misalnya ya, dapat apa? Dapat voucher 10.000 masing-masing. Nah, seperti itu kan. Nah, itu jadi salah satu cara untuk menumbuhkan disiplin positif itu tadi dengan nanti ada keyakinan kelas ya, kalau menurut teori yang di sini ya. Sebenarnya kita juga sudah melakukan, hanya mungkin caranya atau itunya berbeda-beda karena tiap kita mempunyai karakter masing-masing atau tips tertentu ya. Apalagi nanti mungkin di jurusan ini masih seperti ini, di jurusan ini masih seperti ini, tidak perlu ya, cukup dengan kita berdiri juga anak-anak udah ini ya, misalnya seperti itu ya. Nah, mungkin ya, silakan Pak Jaja. Kalau menurut saya untuk memperoleh anak atau menumbuhkan anak menjadi seorang anak yang berdisiplin positif ya, itu caranya di luar teori Pak ya. Saya terapkan di keluarga aja dulu lah, jangan dulu di kelas. Yang pertama tetap harus ada, kalau saya sendiri Pak ya, mungkin nanti dihubungkan dengan teori dari program Pak Abdul Kudus. Yang pertama tetap harus ada hukuman ya. Contoh dalam Islam pun kalau nggak salah Pak Ustadz, kalau kita nyuruh anak sholat yang sudah balik ya, usia 9 tahun balik tuh berapa tahun? 15. Sudah bisa membedakan benar baik lah. Tetap kan harus ada salah tingkatan hukumannya itu dari mungkin pertama masih ngomong, ya kan? Nah dalam agama pun kan begitu, ngomong tetap nggak dianggap, ada sedikit apa namanya? Enggak, kalau saya pernah baca tuh dipukul tapi enggak ya patahnya dipukul tapi gitu tidak ya. menyakitkan. Ya, nah itu tetap harus ada hukuman yang pertama untuk menumbuhkan disiplin itu. Sebelum nanti anak memang menyadari, oh iya, sholat itu betul-betul harus kewajiban itu. Nah kita sudah tidak perlu lagi nanti ngomong-ngomong itu. Yang kedua, selain hukuman tadi betul ada reward lah. Reward gitu. Reward ada reward. Saya kalau anak saya ranking 1, saya jadikan nanti kita pilih ke Cirebon, ke mall gitu ya. Tapi harus konsekuen juga gitu ya. Nah, jadi anak kan tumbuh tuh, nanti kalau ke ranking 1 ke Cirebon beli apa? Itu jadi nanti tumbuh dia secara kejiwaan, nggak perlu lagi ditawari hadiah dari, dia akan menyadari wah ini saya harus berprestasi. Nah, jadi itu dua, hukuman dan reward ya. Nah di khusus di SMK sendiri saya pernah bahkan sering lah hal yang paling sepele itu, yang paling sederhana sama saya ya, tanya saja anak-anak di siswa kita cung saha anu subuh itu saja. Iya betul, kejujurannya. Kalau udah dari awal itu yang ngacung berapa persen dia pasti yang sekian persennya itu, nah ini yang anaknya memang sepertinya tidak tumbuh juga dari keluarganya, tidak dibentuk disiplin itu. Padahal kalau usia itu saya kira udah harusnya main hanya sederhana subuh aja ya, nggak ngukur yang lain lah, udahlah nggak ngukur kerajinan dengan sholat subuh aja berarti udah rajin bangun pagi, kemudian mungkin setelah sholat subuh dia bantu ibunya seperti itu. Jadi dua tadi ada hukuman dan tentu saya kalau dikaitkan dengan teori disiplin positif yang dari siapa? Dr. William Glasser ya itu sepertinya tadi sudah kita laksanakan minimal di keluarga lah. Di sekolah mungkin lingkupannya lebih luas. Seperti itu Pak. Iya. Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Jaja dan Pak Yudi. Kita lanjutkan dulu ya, nanti diselingi lagi. Nah, ada kemudian ke motivasi, ada motivasi apa? Ini nah, ada motivasi ekstrinsik itu dari luar, misalnya murid melakukan disiplin dikarenakan takut dihukum atau menghindari hukuman. Kemudian murid melakukan disiplin diri dikarenakan ingin mendapatkan imbalan berupa hadiah atau pujian. Tapi meskipun demikian kita dari seorang guru tetap harus, jadi jangan sampai pelit memberikan pujian dan dorongan ya, motivasi. Nah,
Kemudian motivasi intrinsik yaitu berasal dari dalam diri ya. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, misalnya kejujuran, tanggung jawab. Ya kita kan dulu kan punya cita-cita, punya keinginan biasanya ya. Keinginannya misalnya dulu saya milihnya sekolahnya pengalaman. Kita berbagi pengalaman aja ya. Dulu saya sebagian besar teman-teman tuh ke sekolah negeri waktu SMP Payut ya. Kamaja, ke Sukahaji ya. Tapi saya milihnya ke Asromo. Swasta. Ya swasta. Satu motivasinya biar belajar agama, kemudian juga biar mendapat uang jajan lebih. Karena kalau ke Sukahaji Kamaja kan naik angkot, otomatis ongkosnya tuh bekal tuh dipakai ongkos ya. Tapi kalau ke sana kan kata orang tua tuh kemanapun sekolah kalian dikasih ongkos ya kan, jadi istilahnya ongkos itu ya utuh ya gitu ya. Nah itu salah satu motivasi ya dulu seperti yang sederhananya ya. Kemudian juga biar ininya pakai celana panjang kan udah gaya keren kan. Kalau sekolah dulu SMP pendek-pendek ya. Kalau di asrama celana panjang, wah jadi agak keren biar kelihatan itu ya. Meskipun teman-teman agak memandang ke saya itu sedikit ke swasta. Nah kemudian saya membalikan lagi, saya belajar ternyata yang masuk semansa itu cuma saya aja yang dari sekolah itu, yang lainnya enggak padahal. Nah itu juga jadi ada motivasi, terus ada motivasi intrinsik ya untuk membuktikan bahwa meskipun sekolah di swasta saya bisa lanjut ke sekolah favorit di Majalengka dulu. Nah seperti itu ya. Kemudian ini kita konsep disiplin dengan intensitas. Nah, ada hukuman, kemudian penghargaan atau hadiah. Ini menurut teorinya, hukuman katanya menyakitkan, tidak nyaman, memaksa, murid jadi takut, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Kemudian kalau penghargaan, tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas. Kalau tidak dikasih hadiah biasanya tidak dilanjut lah, tidak dikasih hadiah misalnya. Itu ketergantungan kalau hadiah ya. Nah, kalau konsekuensi ini ada penguatan jangka pendek, misalnya kalau kalian mengerjakan PR maka akan mendapat nilai kan pendek seperti itu ya. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, ada stimulus dan respon seperti tadi, kalau kamu seperti ini maka seperti itu. Nah, itu stimulus. Kemudian murid menghargai peraturan, kemudian selanjutnya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau restitusi nanti kita ke restitusi artinya misalnya ada permasalahan, ada konflik di sekolah. Nah, kita ada teori restitusi segitiga ya. Misalnya kalau di sekolah kan sebenarnya kasus itu sederhana ya. Kalau bisa dibilang sederhana ya sederhana. Paling misalnya tidak mengerjakan PR, masih dibilang wajar ya. Kalau saya menilainya masih wajar lah. Karena kenakalan itu masih seputar itu ya. Berbeda nanti mungkin pada tahap selanjutnya mungkin ada yang masuk geng, perkelahian, itu baru tindakan berat ya. Nah, kalau restitusi nanti murid bertanggung jawab atas perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian adanya teori kontrol, yaitu dirinya memegang, jadi ada dari diri kita ya. Kenapa saya melakukan ini, maka saya harus bertanggung jawab seperti itu. Kemudian ada juga murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan ya, karena diarahkan oleh kita. Nah, sebelum ke restitusi ada lagi video yang tentang hukuman dan nanti ada masukannya ya. Nah, tentang apa ini? Posisi kontrol ya bagi guru. Nah, selamat menyaksikan, nanti mohon masukannya dari video ini ya. Kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang maaf. dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. Ya, penghukum sebagai penghukum. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer.
Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini datang telat sebenarnya ya. Biasa kalau telat kita disuruh lari ya. Ini kesalahan anaknya, kenapa ketahuan ya masalahnya. Kalau dulu saya meskipun datang telat tidak ketahuan aman. Pulang duluan aman tidak ketahuan ya dulu ya. Maaf Bu, saya Apa coba? Cocok ya pemeran. Nah ini Apa lagi? Galak nih. ini galak ya, seorang guru yang galak ya. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Nah ini kan di Kapuk-kapuk sih kamu. Nah, mana sih? Sudah berapa kali terlambat? bener sesuai Pak. tapi anak yang seperti ini nanti anak yang tahan banting ya. Saya basket Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Istanbul. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Nah disuruh lari. Posisi penghukum biasanya Nah, ini menghukum ya. dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Verbal kata-kata ya. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan Iya, mau hukum kan ya? Sekarang. Nah ini ya. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Iya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah ini tidak ada hukumnya. Ini berlaku sebagai apa? Posisi pembuat rasa bersalah. Rasa bersalah, ya. Berbicara dengan nada tenang. Lanjut, ya. Menganggap buruk dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah inilah. Naren, Hanya sayang kasusnya sama ya. Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Kayak sebagai teman ini ya. Saya Bu. Diulang berapa step bisa. Iya. Kamu, Pak Yudi bisa berlaku seperti ini. paling kencang. Saya mah guru kolot begini teh. Lambat sih. Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang. Biar Lebih gak kencang, ya. terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana, teman. Nah ini sebagai posisi teman ya. Dengan nada Sudah sebagai teman. akrab. Lanjut ya. Maka
Naren, Nah ini posisi apa? Berarti yang keempat ya, pemantau ya. apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Jam 10. Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah ini Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Manajer. Nah sekarang manajer yang terakhir ya Bapak Ibu. Naren, Naren. Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu Nah tingkatkan? ini keyakinan ya. Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm kamu. Itu ya 5 Sekarang posisi kamu apa kembali ke kelas. guru sebagai Baik, Bu. pengontrol ya. Kira-kira dari pengalaman kita selama mengajar ya, kita lebih banyak di mana nih ya? Variasi. Variasi, Ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Bukan tergantung suasana hati kadang. Suasana hati, kemudian kasus juga ya, tergantung kasus juga ya mungkin ya. Pak Indra ada pernah pengalaman atau Pak? Kalau Ya. menurut saya mungkin karena saya mungkin termasuk senior ya. Senior ya. Jadi dari lihat tadi besar kemungkinan hukuman itu meskipun kecil harus ada. Ya, meskipun misalnya dengan kasusnya Pak inilah biar Ya, biar dan yang tadi aja yang terlambat Yang aja. terlambat. Yang terlambat aja. Kan kita yang terlambat tadi kan ada 5 posisi kontrol ya. ya. Dari 5 tadi meskipun manajer ataupun apa itu harus ada tetap hukuman. Sebab kalau tidak ada hukuman ya kecil lah begitu. Itu merupakan apa peringatan. Ya. Kalau di sana tadi saya lihat tidak ada. Nah, Di justru tahap Pak Yudi program yang sekarang ini manajer ya, iya manajer teman manajer dan itu tidak kelihatan ada hukuman apa-apa. penggerak Jadi itu. seolah-olah siswa itu tidak bersalah. Nah itu yang saya lihat gambaran tersebut. Nah, justru program guru penggerak ini dari pemerintah pusat ini sebenarnya diantaranya ya tujuan jangan sampai ada hukum, tidak ada lagi itu. Nah yang disarankan itu justru yang manajer itu seperti itu. Ini kan ada 5 pilihan tadi ya. Ya. Ya, mungkin Pak sudah disampaikan oleh pasiennya oleh. Ya betul. Ya tujuan utamanya diantaranya merubah paradigma itu tadi yang ya Pak ini mungkin termasuk guru yang kolot ya. Ya mesti ya, emang Paradigma ya. yang lama. Tapi menurut saya ya. Iya betul Pak Yudi, saya juga
Kalau di mana? Kalau di tahap control manager juga, Ya. atau teman juga gitu, ada sedikit-sedikit lah, jangan terlalu Variasi, keras ya, variasi. Jangan umpama sekarang karena mungkin siswanya menganggap teman atau kita sudah akrab dengan bahaya ya. dengan siswanya, kita tidak memberikan ya hukuman kecil dia soalnya hari-hari baik nantinya begitu. Bagi denge begitu. Ya. Itu menurut saya Pak. Ya memang tadi kan saya ya. mungkin yang efektif merubah sikap si anak itu memang seharusnya itu dari dirinya sendiri. Tapi kalau misalkan kita menghukum si anak dengan fisik lah, dengan membersihkan segala macam, mungkin saat itu si anak nurut, Ya. nurut dengan perintah kita. Tapi suatu saat nanti si anak ketika kita sudah tidak mengajar di kelasnya, mungkin ada perasaan, wah si bapak ini pernah ini hayang dia, pergi dan lain sebagainya, sehingga kesadarannya itu bukan muncul dari dalam diri sendiri, tapi muncul karena takut Ya. dihukum dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut saya, kalau umpamanya siswanya merasa bersalah, itu bisa menerima dia itu, menurut saya. Jadi kalau umpamanya dia, udah merasa bersalah, terlambat, ya mungkin apalah umpamanya ngambil apa di kelas Ya, nanti. atau mungkin ruangan satpam tadi dibersihkan sedikit lah. Itu kan merupakan suatu bentuk hukuman, tapi tidak terlalu dengan fisik gitu. Jadi kasarnya ya kasihlah sedikit hukuman meskipun dalam tahap manajer gitu, Ya. Pak. Dulu juga saya pernah mempraktikkan seperti itu ya. Misalnya anak datang telat, hukumannya disuruh ngambil membersihkan ya. Ya. Ternyata ada yang protes. Yang namanya kebersihan itu tanggung jawab sekolah, tanggung jawab piket. Nah, kenapa? Berarti ini sekolah juga tidak disiplin menjaga kebersihan, malah dibalikin lagi seperti itu. Iya, seperti itu. Misalnya anak datang terlambat, disuruh nyapu. Kok disuruh nyapu? Bukankah kebersihan itu udah tanggung jawab Bapak? Bukankah di sekolah ini ada caraka contohnya? Jadi dibalik lagi ke kita. Ya, seperti itu ya, yang pengalaman. Di suatu rumah kita mau menjaga kebersihan bersama-sama, Pak. Kalau menurut saya, Pak. Iya kan, kebersihan itu udah tugas bersama-sama. Kenapa dihukumkan? Jadi sebenarnya kalau ada orang tua seperti itu ya, pengalaman ini Maya. Iya. Mungkin ada yang lain. Jadi tadi ada sebagai penghukum, sebagai teman ya, sebagai pemantau rasa bersalah, sebagai Manajer. ada 5 tadi apa? Ya, manajer. Manajer terakhir 5 ya. Terakhir. Ya, jadi Karena mungkin kalau misalkan ini juga Pak, kesalahan yang sama dan terus dilakukan oleh siswa itu biasanya kadang kita juga suka lost control gitu. ya betul. Sehingga yang pertama mungkin kita masih tahan, masih tahu gini, kita masih membimbing, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya itu biasanya kita suka lost control. Ya, ada kira-kira juga ragu ya Pak ya kalau kita bertindak sebagai manajer kayaknya gimana ya Pak ya? Iya, kalau tidak dikasih hukum anak tuh, kalau teorinya mah emang seperti itulah ya. Jadi ya terima aja dulu sekarang Maya. Nanti bukti ya perkembangan waktu kadang mungkin. tadi ketika ya Pak Nasim ketika yang misalkan di kelas saya nih ada yang tadi ya berulang itu kesalahannya entah telat misalkan ya, Iya. atau tadi ketika kita di kelas misalkan di kantin UAE gitu Iya. kan memang tujuan akhirnya kan kontrol diri tadinya, cuman kadang itu tuh memerlukan waktu ya. Jadi kadang tadi kalau udah ini mah ya udah kita kembali lagi ke asal ke hukum. Betul ya. Tapi tadi Pak ya mungkin hukumannya yang bermanfaat bagi masa depannya ya. Malah yang ditapikan oleh Bapak ya, tadi ada hukuman push up lalu lari. Itu menurut saya ya, itu agak bagus ke siswa. Sebab kalau siswa SMK itu kan ke perusahaan itu yang diterima itu yang pertama itu adalah kesehatan fisik. Salah satunya fisik ya kuat ya. Ya, fisik yang kuat. Makanya kalau menurut saya dari tiap guru itu melakukan hukuman lari ataupun push up tiap pagi itu bagus. Bagus ya, iya sih. Iya, Dia bagus. akan bertambah sehat. Iya. Asal jangan main fisik gitu aja ya. Sekarang mah udah nggak ada ya. Ya, kalau Sekarang udah nggak ada ya. Tempel terus cubit itu saya tidak setuju. Ya, SMK ini. Tapi kalau kalau hukuman fisik lari, push up, sit up, Pull itu up. mah sangat ya. itu diperlukan. Diperlukan. Sebab
karena saya lihat situasi Bahkan kita juga belum punya yang ini ya. iya. Nah, ada kejauhan harusnya di depan aja nanti mah ya. Ya. Jadi jangan menghukum kamu sana. Nanti ada ke kelas harusnya di sana di pinggir satpam ada buat ini ya. Buat pull up ya. Ya, apalagi saya kan ngajar di kelas 3. Di kelas 3 itu kan sebentar lagi dia itu kan cari kerja. Iya betul ya. Persyaratan kerja itu kan fisik. Fisik salah satunya ya. Apalagi olahraga sekarang dikurangi ya. Iya, sekarang olahraga di kelas 3 dihilangkan. Olahraga nggak ada olahraga. Iya makanya sangat cocok. Iya. Menurut saya mah cocok. Iya, betul ya. Karena saya bukan guru penggerak. Iya betul nanti bisa Bukan CGP saya. nanti bisa bisa diusulkan ya karena olahraga tidak ada di kelas 3 memang ketahanan fisik anak kurang ya, apalagi dengan hanya kerjanya sekarang main ini aja ya. Kenapa? Nah kita lanjutkan ya. Sedikit lagi mungkin ke restitusi sekarang. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi penumbuhan karakter ya. Suka balik lagi. Lesennya. Pilih itu jangan F5. Jangan F5 ya. Gambar layar di bawah. Nah, ciri restitusi adalah menguatkan pada fokus solusi, kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, bukan menembus kesalahan namun belajar dari kesalahan, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian tawarkan bukan paksaan, memperbaiki hubungan dan menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah ini contoh perbedaan-perbedaannya ya. Contoh kasus murid yang datang tadi terlambat ke sekolah ya. Biasanya mungkin hukumannya disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Guru marah-marah terhadap murid sehingga menjadi takut ya dengan kata-kata ya kadang-kadang kita jadi lost control ya. Ucapan kata-kata misalnya kalau manusia atau mana ya biasanya. Kemudian murid disuruh menulis saya tidak akan atau disuruh yang lainnya misalnya ya. Nah kemudian kalau konsekuensi guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama istirahat berlangsung atau guru dengan tegas dan siswa menghormati peraturan itu konsekuensi. Kemudian kalau restitusi guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya, kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalah ya. Tadi mungkin ini yang dilakukan oleh manajer ya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah ini yang tadi ya. Ini sudah tadi dalam video tadi. Nah sekarang kita pada keyakinan kelas ya. Supaya untuk meningkatkan disiplin tetap kita mengacu kepada peraturan dan kemudian kepada kebajikan universal seperti tanggung jawab, jujur, menghormati ya. Nah, misalnya ini mengapa kita memiliki aturan memakai helm pada saat naik motor ya. Biasanya salah satunya kan takut polisi ya. Atau apalah, atau misalnya ketika berboncengan 3 orang motor ya, satu motor 3 orang. Ada polisi, kenapa kamu 3 orang? 5 nggak bisa. 5 nggak bisa Pak. Seperti itu ya. Nah itu untuk keamanan ya. Nah pertama langkah-langkahnya kita berdiskusi tentang peraturan, artinya menggali. Jadi jangan tetap peraturan harus disampaikan kepada anak. Misalnya kalau di bengkel misalnya ya, kalau di bengkel salah satu aturannya itu mengembalikan peralatan kepada tempatnya ya, misalnya Pak ini ya seperti itu ya. Jadi jangan sampai 5S ya, jadi jangan sampai mencari alat habis waktunya 10 menit mencari alat nggak ketemu. Kemudian merumuskan tentang peraturan kelas. Kemudian peraturan kelas itu menjadi keyakinan bahwa itu suatu nilai yang universal kebaikan ya. Kemudian disepakati atau direview nanti ya. Nah misalnya keyakinan kelas itu bertanggung jawab, mengerjakan tugas piket, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, disiplin dan jujur,
bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong menolong, hidup menjadi nilai-nilai positif saja. Dan kalau bisa singkat, ya jadi tidak terlalu banyak, mudah diingat ya. Itu keyakinan kelas. Nah kemudian dalam kegiatan pembelajaran kita biasanya ya tadi ya tidak semulus apa yang kita harapkan ya. Mungkin ada anak yang bolos, tidak mengerjakan PR, suka nyeletuk ya. Nah kira-kira saya ingin tanggapan ya. Kalau kita sedang mengajar nih ya, mengajar serius ya. Tiba-tiba ada anak yang nyeletuk. Nyeletuknya bukan ingin pulang. Pak, izin saya ingin bercinta misalnya. Apa yang katakan sama kita? Iya. Apa kira-kira tindakan kita? Terlalu ekstrim. Iya betul, ini ada kasus seperti itu ya. Dulu Rasulullah sedang mengadakan pengajian bukan di kelas, di masjid. Apa yang dibahas agama? Di masjid yang dibahas agama, nah kita tiba-tiba dari belakang ada yang datang, ya Rasulullah izinkan saya berbuat zina. Oh. Para sahabat udah narik pedang ingin itu kan ya. Nah narik pedang ingin dibunuh. Nah kalau diterapkan di kelas kita kira-kira apa yang kita ya paling ketawa anak-anak. kalau saya sih komen antara gimana gitu ya. Kalau murid kan ingin Pak saya ingin pulang kan itu mah biasa ya. Karena kebetulan kami mengajar hanya laki-laki aja ya. Kalau ada yang bertanya seperti itu, aduh terlalu apa ya tadi ekstrim itu. Ya kira-kira apa yang dilakukan kita? Nah, pasti dipukul ya emang seperti itu loh, sahabat juga udah narik pedang ya. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah kira-kira dia memanggil orang itu disuruh menghadap sampai saling berhadapan sila itu apa ya? Berhadapan-hadapan. Kalau bahasa Indonesia bahasa sila itu apa ya? Bersimpuh. Bersimpuh ya, ada empat mata ya. Empat mata itu. Ya. Oh, disuruh menghadap, disuruh mendekat, disuruh tenang ya. Udnu berarti suruh ke sini dengan tenang. Kemudian Rasulullah ajak bicara empat mata ya. Bagaimana kalau hal itu terjadi pada ibumu, pada saudaramu, pada ya, kemudian si laki-laki itu demi Allah saya tidak akan melakukan itu sampai akhirnya dia menyadari bahwa perbuatan itu adalah yang buruk. Nah itu kan sebenarnya Rasulullah udah mencontohkan ya. Jadi cara-caranya ada apa? Stabilkan identitas, disuruh menghadap dulu, kemudian validasi tindakan, ya kemudian baru meyakinkan ya. Mapahayu ya betulnya seperti itu ya. Jadi kalau kasus kita ngajar anak Pak ingin pulang mah itu mah enteng ya. Seperti itu ya. Ini mah ya. Bahkan suatu ketika ada orang Baduy yang kencing ya di masjid. Oh, kita bayangkan di kelas ada anak yang kencing gitu ya. Atau jangan kencing meludah apa yang kita lakukan? Kaplok. Ya pasti kaplok gitu ya. Nah itu sebenarnya seperti itu udah diajarkan Rasulullah ya, tidak aneh yang ini sebenarnya. Kemudian ketika jadi dakwahnya, nanti aja lah udahlah lanjutkan ya. Lanjut ya. Nah ini yang kita pengalaman dalam menerapkan disiplin positif itu sampai di akhir mungkin ya. Banyak ilmu yang didapat dalam proses penerapan disiplin, kemudian banyak teman yang memberikan bantuan baik ide, gagasan dalam upaya membangun disiplin positif. Terbentuknya komunitas dan praktisi di lingkungan sekolah, kemudian penerapan disiplin positif membuat kinerja guru menjadi lebih meningkat. Pendidikan yang diberikan guru pada murid di kelas di sekolah mengarah terus pada pola disiplin positif. Nah, kesimpulan dari tujuan penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetisi lulusan yang diharapkan. Nah, sebelum mengakhiri, ini ada video saya ya.
Nanti ini bisa di-cut lah Pak ya. Yang apa restitusi di mana ya, lupa lagi. Di LMS bisa. Di LMS. Di LMS. LMS na modul hiji. Ada yang kemarin baca ada yang 1.4 demonstrasi kontekstual. bukan. Praktek konstitusi. Iya kan yang kelas. Saya menampilkan video yang mana video saya? Kalau Suspina. atau nggak ada yang video kita, udah yang ini aja lah ya. Yang mana ya? Sarawak tentang izin. Nah, terus dia bergabungan. Belum digabungkan, yang digabungkan di. Nah ini contoh. Nggak digitu dulu Pak. Nggak digitu dulu ya. Nah dikasih minum dulu ya. Ya. Ini mempraktekkan restitusi segitiga ya. Itu akhirnya kasih doa dulu Pak. Ya dikasih doa dulu. Kira kenapa ini dipanggil oleh Bapak Presiden? Karena saya datang terlambat Pak, dan juga lupa mengumpulkan tugas laporan. Jadi mungkin datang terlambat 15 menit ya, dan juga lupa mengerjakan laporan. Memang dilaksanakan. Perlu di video pun. Tahu nggak tentang peraturan dan disiplin, tentang peraturan dan kedisiplinan apa? Ini mah belum diedit ya, jadi masih belepotan. Jadi kita tuh harus datang tepat waktu dan mengumpulkan tugas laporan yang Bapak perintah kemarin. Terlibat hukum ya, saya harus serahkan. Apa yang terjadi hari ini, kenapa bisa dan Bergabung. Iya tadi itu malamnya habis kerjain terus Pak, siangan jadi bangun siangan itu. Kalau begitu konsekuensi kan nanti dan hukumnya sama. Kalau yang lanjut ya. Nah, tadi kan alasannya dari alasannya terus alasan yang lain kira-kira apa? Saya jujur aja, jujurin alasannya kenapa bisa telat gitu Mas? Ya, malamnya kan habis belajar sampai jam 12 malam. Dari HP. Main game. Sampai jam 2. Mabar sampai dihukum. Mabar sama yang Agung ya, Agung. Bapak-bapak gamers. Kalau melanggar peraturan, jadi ketika jam istirahat saya harus diam di kelas dan mengerjakan laporan yang belum. Nah ini hasil kesepakatan dulu ya, seperti itu ya. Nah ini hasilnya apa? 2-3. Nah ini 2-3 nih. yang nggak ada kalau di YouTube mah. Udah dipotong. Sebentar. Karena kita di awal diskusi yang Allah apakah tidak memarahinya Ya mungkin itu ya diseminasi yang saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. paham atas tindakan bersalah saya. Untuk ini salah satu apa tugas juga ya, restitusi apa segitiga, yaitu ketika anak telat dan tidak mengumpulkan tugas, kemudian anak di sini posisi saya kira-kira sebagai apa nih? Penghukum
teman, pemantau. Iya mah masih tugas pemantau. Jika teman Kayak teman ya. Fungsinya lengkap Pak. Lengkap ya. Teman, pemantau, belajar, ustad. Ada ya. Memberikan solusi ya. Ya. Suara Ya, background. Relax. Udah ya. Buya. Ya. Udahlah enggak. Akhirnya sampai ke penghujung juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan sekali lagi yang saya sampaikan ada manfaatnya, yang benar itu datang dari Allah, yang salah dari murni kesalahan saya sendiri. Saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.